Ini kita akan membahas kajian subuh dengan judul 5 golongan yang merugi dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi kalau sebelum masuk bulan Ramadan kita kaji dulu golongan apa saja yang merugi nanti di bulan Ramadan, supaya kita ibarat lampu merah ada lampu kuningnya. Nah, nanti lampu merah kita lewati saja. Tentu saja nanti kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa kita rebuna? Kenapa kita termasuk orang-orang yang merugi? Nah, sama kita tu. Udah nanti kita termasuk orang-orang yang beruntung dengan datangnya Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis yang sangat populer, hampir seluruh ustaz menyampaikan, Ja'at Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, tuftahu abwabul jinan, jadi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Lailatul Qadri, fihi Lailatul Qadri, pada malam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebelum kita masuk kepada 5 golongan iko hadis pengantar. Yang pertama, dengan datangnya Ramadan pintu surga dibuka. Banyak maknanya. Yang lebih umum maknanya adalah kebaikan terbuka selebar-lebarnya. Itu maknanya. Di mana letaknya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia? Di bulan Ramadan ke seketik orang yang mencalian keburukan. Nah iya nak. Adoyo orang nak payah puasa di bulan Ramadan ayo gawat. Karena satu orang berpuasa. Kemudian rami orang batarawiyah bawitir di bulan Ramadan. Nah, tercipta kondisi yang baik di bulan Ramadan. Beda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau puasa Senin Kamis awak tumpamu bisa detong jari orang yang puasa Senin Kamis. Akhirnya dia awih mawin ini cindu di pasar. Kalau puasa siangnya. Tidaklah latih jadi orang enggak puasa satu era. Besok ada minggu besok ada ulang dia. Itu puasa Senin Kamis. Tapi kalau Ramadan hampir satu orang melakukan kebaikan. Ini yang maksud dengan pintu surga dibuka. Kalau pintu surga sudah dibuka, seseorang masih juga bermain-main, masih juga menyia-nyiakan bulan Ramadan, nah ini orang yang celaka. Kemudian pintu neraka ditutup. Menggalih nasi lah di pagi hari ibu. Menjadi lota itu orang. Baik menggalih nasi di muka rumah awak pagi hari. Si anak belanjur bulan puasa, belanjur laku nasi. Tibo sebentar lagi tibo jorong dah. Babu dah usah kepala ibu dah. Bulan puasa gini kaya, menggalih nasi aja. Bajudilah, bukalah perjudian di bulan puasa tu. Akan didatangi oleh polisi, didatangi oleh Pol PP. Kena denda nanti, kalau perjudian. Paling-paling yang membuka tuh orang-orang yang merondo-rondo, baik ke kabun-kabun sedang main judi untuk baka hari rayu. Mudah-mudahan manang nanti sanang di bulan rayu, Syawal. Jadi kalau ditampek dan tarang, kau dibuka perjudian, dibuka kafe, nah, insya Allah pengurus masjid, tokoh-tokoh masyarakat akan dibuka situ. Nah, apalagi kan disebut di situ salamu tarawih tidak boleh dibuka
domino, kade kopi sadonya pai kasuro. Jadi pintu neraka ditutup. Orang-orang akan memberikan nasihat kepada kita ketika kita tidak berpuasa. Coba tidak puasa. Mulai dari nang ketek sampai nang gadang pasti akan menasihati kita. Jadi pintu neraka ditutup. Setan dibelenggu. Setan mengalir dalam darah kita. Kita menahan haus dan lapar. Maka setan tidak berdaya untuk menggoda kita karena kekuatannya ada pada darah kita. Jadi ini mengalir di darah kita, sementara darah kita dalam keadaan haus dan lapar. Nah, biasanya orang yang sedikit makan, minum, sedikit kecintaannya kepada dunia, maka dia lebih mudah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang perutnya besar karena banyak makan, mengingat dunia itu akan sulit baginya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setan sangat kesulitan untuk menggoda, untuk menjerumuskan orang-orang yang selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa itu mendekatkan diri kita untuk selalu mengingat Allah karena kondisi lapar dan haus. Ya Bu, nah kalau kita merasai kita kana Tuhan kan. Kalau merasai kita acok takana Tuhan. Lapar pari awak takana Tuhan. Hawi awak takana Tuhan. Ya Allah Tuhan hawi. Ya Allah Tuhan lapar. Nah, takana Tuhan tuh. Otak pun menjadi cerdas. Tapi kalau panuh timur tengah itu biasa lapi kerja ile. Kali bantangan dia TV. Paling beko 10 mini beko. TV babunyi lah. Bapak pacu je TV. Ya kan? TV lah kita TV lo kan. Nonton TV anak kena menjaga kena jaga. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Golongan yang pertama yang merugi sama saji ke orang Malaysia. Bagi dia bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Kalau kecil orang kampung kami hari Selasa hari Sadoy. Sabut di sini Senayan pasar. Jadi Selasa hari ke Sadoy deh. Nak bulan puasa nak indak. Samu saju baginya. Tidak ada perubahan dalam hidupnya. Itu orang yang merugi kan? Orang yang merugi. Datang bulan puasa biasa-biasa meh. Lengah-lengah cangok meh. Lengah-lengah cangok kan masih orang sekolah kan tak peduli dah. Bergembira ndak pula. Pokoknya ndak acuh dah. Itu yang dimaksud dengan hari Selasa, tidak ada di pasar. Nanti jangan sampai kita yang seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu hadirin yang berbahagia? Kualitas ibadahnya masih seperti itu. Sholatnya masih tidak tumakninah. Ibarat sholat orang yang kena kaja orang tadi. Orang kena kaja ya. Bagagih tadi. Tidak bisa dia menikmati. Tidak ada perencanaannya dengan datangnya bulan Ramadan. Tidak ada beban. Beda dengan kita Bapak Ibu hadirin berbahagia, kita punya beban, punya rencana bersedekah,
punya rencana berzakat, punya rencana berkurban nantinya, kemudian punya rencana qiyamul lail di bulan Ramadan. Eko baiknya Bu. Alili mo lapos 10 minit kabi ko katulon na sembayang. Mengaji andak satu ada. Tarawih bilo sagannya. Talonsong ka surau. Jadi nya talonsong ka surau tapaso dibawa kawannya atau paso salat tarawih. Jadi saja. Jadi kita jangan sampai nanti menjadi orang-orang yang sama saja bagi mereka, baik itu hari-hari biasa maupun hari-hari yang telah hari-hari di bulan Ramadan. Sayang kan, bulan Ramadan datang puasa kita tidak terampuni. Kenapa? Karena tidak direncanakan. Jadi rencanakanlah mulai dari kini, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Jangan sampai nanti kita masuk kepada golongan yang biasa-biasa saja di bulan Ramadan. Yang kedua, golongan yang hanya alim di bulan Ramadan. Datang bulan Ramadan jadi syekh. Ya mana? Pakai kopiah putih ya, dan sawang dilihio. Ilmu dia siang-siang lah hari, malam-malam lah hari. Nyok teringat Allah hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan berakhir, dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita lihat formulasinya. Formulasi akhir Ramadan. Awal Ramadan ampe sah laki-laki, ampe sah kudusi. 10 malam pertama, 10 malam keduanya, itu berubah loh. Tinggal 2 formasi 2 saf laki-laki, 2 saf perempuan. Yang terakhir tinggal 1 saf, kadang-kadang tidak penuh. Apa itu? Yang laki-lakinya sudah pergi mencari uang. Ini wajib dia udah gayu pada puasa kowe. Mana wajib puasa kowe gayu? Puasa nak. Puasa, tapi orang lebih kadang lebih mengutamakan hari rayu atau alasannya baju rayu nawak. Padahal masih ada baju yang lama. Kan itu nak, rela dia tidak berpuasa. Perhatikanlah, pergi kita ke pasar-pasar, mungkin tidak di sini tidak ada, tapi ambo sering menemukan itu 5 hari menjelang Lebaran tuh orang sudah lama-lama saya makan di pasar tuh. Alasan latihan mencari pitih untuk hari raya. Jadi dan puasa dia pitih hari raya, dan wajib dia pitih hari raya ni. Enggak puasa dan dikajar. Harusnya puasa yang nyokaja, beribadah yang nyokaja untuk melipat gandakan pahalanya supaya dosa-dosanya diampuni. Jadi alimnya hanya pada bulan Ramadan. Rajin sholat berjamaah datang di hari bulan Ramadan. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan saja. Bersedekah di bulan Ramadan saja. Setelah selesai bulan Ramadan, kembali kepada asalnya. Apa tuh? Ayo pertama mulai tidak sholat berjamaah leh. 3 kali leh. Sehari itu. Sudah itu minggu cek lainnya 2 kali leh. Minggu ketiganya sekali leh. Sudah itu tidak pernah boleh. Tidak tiba-tiba sholat berjamaah. Ini orang yang merugi. Dengan datangnya bulan Ramadan. Harusnya apa? Kita selalu ingat kepada Allah Ta'ala dimanapun kita
berada, kapanpun waktunya. Nah, itu yang kita cari itu. Sehingga nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan tenang. Ilahi anta maksudi wa ridha kamaklubi. Yang ketiga, orang yang dikatakan merugi dengan datangnya bulan Ramadan adalah orang yang puasanya hanya menahan haus dan lapar saja. Rugi. Latih berpuasa tapi hatinya penuh kedengkian. Maka orang yang penuh kedengkian hatinya, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dangki ya busuk ayati terus. Lah dilatih, perutnya lapar, haus, tapi kedengkiannya juga tidak hilang. Bentuk mawih ini. Mawih tahu Ibu? Mawih itu bahasa kaminya cindu. Cindu itu beruang. Jadi bentuk beruang ini cari orang. Jadi tiga mawih, cindu, beruang bahasa Indonesia. Kamu ngutai awak itu mulai membangun pondasi rumah awak. Mulai situ kurang. Maaf ini bikin. Melihara tuyul Iciannya awak melihara tuyul Wangi memang sekali orang. Dangki saja. Iri saja. Aku dapat dia ratu dia. Candunya. Bingung memang dapat dia pitih kan. Awak sekian lama cari ya. Dapat dah. Dia melihara tuyul ni nak. Ini orang yang dangki ado-ado saja. Ke surau tempat cik di. Ini nak labian cik di. Cimeh sana. Coba. Sianu tu bantu saya malin yang ni coba. Hati busuk padahal hati yang busuknya kecil orang. Nah, di hati busuk ni makanya ngecek orang lain. Hati busuk. Amo timo dia den kau lihat enggak sembahyang dia dah. Nak puasa ke hati dan elok kecil sia kecil yang surang. Dan subhanallah mana hati yang tu busuk. Mu talok dah sembahyang dah. Mu talok puasa. Kejo mau orang. Awak kan hati yang nama teko kau ndak akan dapat hidayah dari Allah, ndak akan dapat maghfirah dari Allah SWT. Kita berhindar nanti dari kedengkian, dari iri. Tapi betul-betul kita menahan seluruhnya yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'athas. Betapa banyak orang yang berpuasa kata Rasul namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar saja. Kartu anggota dapat. Tapi pahala ndak ada dapat. KTP lagi. Tapi ndak ada menerima pembagian. Jangan sampai nanti seperti itu, letih saja yang kita dapatkan Bapak Ibu. Yang keempat, orang-orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Syaratnya berpuasa yang pertama sekali. Kemudian dengan iman berpuasa itu. Seterusnya perhitungan. Ada yang berpuasa tidur saja dari pagi sampai berbuka. Puasa ulah kemarin mana? Kanyang parunya lalu
mulai dari sahur. Ibu ya biasa startnya sahur nah. Jago jam 10 mandi kok. Layu mau ke TV seketek lalu balik ya. Jadi tidak ada artinya di bulan Ramadan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i menurut riwayat 60 kali dalam sebulan itu mengkhatamkan Al-Quran. Kita orang awam minimal 10 kali. Maksimal 10 kali dalam bulan Ramadan. Jadi harus ada yang namanya planning bahasa perusahaan. Harus kita buat ya katakanlah misalnya 10 lembar sehari. Nah, itu bisa tamat satu bulan. Jadi 2 lembar selesai sholat subuh, 2 lembar selesai sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Maka jadilah 10 lembar dalam sehari kali sebulan insya Allah tamat. Ya, khatam kita satu bulan. Jadi harus dimanfaatkan bulan Ramadan. Manfaatkan untuk bersedekah, dilipat gandakan beratus-ratus kali lipat pahalanya. Jadi rencanakan uang kita baik yang recehan, yang besar, sediakan di bulan Ramadan. Kalau bisa nanti tiap hari, walaupun 1000 kita bersedekah. Ya Bu, bersedekah kita. Mudah-mudahan harta kita bermanfaat. Yang terakhir, masih juga berbuat dosa di bulan Ramadan. Ya Bu. Atau berbuat dosanya mancilo masih juga. Kemudian berzina masih juga di bulan Ramadan. Paduto masih juga di bulan Ramadan. Korupsi di bulan Ramadan. Hari Karayu. Jadi kalau tidak dilipat gandakan pitih kok. Nah, kalau tidak disimpan dulu nanti bungonya untuk gitu. Kok yang pimpinan-pimpinan kok di sebuah perusahaan atau di kantor pemerintahan itu biasanya dia depositokan dulu anggaran itu. Nah, supaya dapat deknya bungonya. Nah, itu makanya ada anggaran kok tidak turun-turun gitu. Biasanya tampek lain dah turun tampek awalnya turun lagi. Nah, tentu tidak turunnya barang kau ditahan. Nah, kali kelipatan bungonya. Bungonya lah dimakannya dia juga. Kau tidak stroke.